Malam ini alhamdulillah eh, tugas belajar bisa ketemu lagi dengan kamu semua. Eh Bagaimana pengumuman kelulusan pada apa namanya itu yang kemarin ya, yang sudah diumumkan pada tanggal 21 Juni yang lalu. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu lulus? Ya, bagi kamu yang sudah lulus pada seleksi PPDB tahap yang pertama, patut disyukuri, alhamdulillah ya. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kelulusan kamu berkah ya. Kenapa? Karena dari sekian orang yang kemudian mendaftar, kamu untuk lulus pada tahap pertama, baik itu melalui jalur afirmasi ataupun melalui jalur prestasi atau melalui jalur jarak terdekat ya untuk anak-anak SMK. Sementara teman-teman kita yang lain mungkin belum berkesempatan untuk lulus di tahap yang pertama. Oleh karena itu patut disyukuri. Alhamdulillah. Itu adalah karunia pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jangan lupa ucapkan terima kasih pada ayah dan bunda, ucapkan terima kasih pada guru-guru Anda, karena sejatinya guru-guru Anda lah yang kemudian telah memberikan setidaknya jalan untuk kamu bisa melanjutkan sekolahan di tingkat yang lebih baik ya, lebih tinggi lagi kayak gitu. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Boleh bersedekah, boleh mungkin bagi-bagi makanan, bersyukur atau misalkan tasyakuran di rumah boleh. Tapi jangan sampai kemudian kita euforia, merasa bangga atas prestasi yang kita dapatkan, karena sejatinya itu hanyalah jalan saja dan kebetulan kita diberikan kesempatan seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, tentu bagi kamu yang sudah lulus hari ini sudah mulai melakukan daftar ulang ya, sudah melalui melakukan barangkali ya. Apa saja daftar ulang? Daftar ulang itu langsung di sekolah tujuan ya, ke alamat atau di sekolah tujuan, dan disesuaikan dengan perkembangan masa pandemi protokol COVID-19. Mungkin di sekolah tujuannya itu mungkin berbeda-beda ya. Tapi secara umum persyaratannya yang harus kamu siapkan adalah dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan disiapkan ya, siapkan dokumen persyaratan baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Bawa fotokopinya ya, bawa fotokopinya dan perlihatkan aslinya seperti akta kelahiran, kemudian KK, KTP, nilai rapot ya, ataupun persyaratan khusus ya seperti kartu KIP ya, kartu ketem ya, buat ketem itu, atau surat tugas bagi yang kemudian anak guru dan sebagainya gitu ya, itu dibawa. Kemudian juga jangan lupa bukti tanda diterima itu juga disiapkan ya. Siapkan bukti tanda diterima, dicetak dari website PPDB, tentu kamu sudah mendapatkannya ya, baik itu bukti pendaftaran maupun bukti tanda diterimanya. Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang, ini perlu diperhatikan ya, tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan, ini dianggap mengundurkan diri. Karena itu pasti sudah menyiapkan untuk daftar ulang tersebut, jangan sampai kemudian terlambat ya, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, lalu gimana bagi kamu yang belum lulus? Nah, bagi kamu yang belum lulus ya, don't worry, be happy ya, jangan bersedih hati. Bagi kamu yang belum lulus, jangan bersedih. Kenapa? Karena masih ada kesempatan ya, dan kesempatan ini masih besar, peluangnya masih besar. Kamu masih punya peluang besar untuk bisa keterima di sekolah pilihan kamu. Ya, kamu masih punya peluang besar untuk bisa diterima di sekolah kamu. Karena bisa jadi yang kemarin itu menggunakan jalur rapot ya, untuk misalkan untuk SMK menggunakan rapot unggulan, sementara dapat ke rapot unggulan akhirnya kamu mengikuti
berusaha untuk menggunakan jalur itu jarak terdekat kayak gitu ya. Sementara jarak kamu agak jauh, tapi rapot kamu agak bagus gitu kan, agak bagus misalkan ya, agak bagus walaupun tidak masuk ke rapot unggulan. Nah, di yang tahap yang kedua nanti kayak gitu ya, itu ada kesempatan besar untuk kamu bisa dapat karena kamu menggunakan raport ya, menggunakan nilai raport. Nah, sebaliknya bagi kamu yang mendaftarkan ke SMA itu menggunakan zonasi ya untuk tahap yang kedua. Mungkin yang kemarin tahap satu itu menggunakan jalur rapot ya, jalur rapot sama afirmasi dan kawan-kawannya. Nah, misalkan kamu nggak lulus tuh di pertama, maka jangan bersedih karena masih ada tahap yang kedua. Kebetulan misalkan kamu tempat tinggalnya dekat dengan sekolahan, maka di sana punya peluang besar untuk kamu bisa dapat kayak gitu kan, seperti itu di sekolah pilihan kamu tentunya. Nah, semoga kamu, doa kita ya, semoga kamu mendapatkan yang terbaik ya, memperoleh yang terbaik dimanapun sekolahnya ya. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan yang terbaik ya. Kitanya senang, kemudian dibuat yang nyaman, dan kita bisa menggeluti ilmu yang nanti akan kita dalami di sekolah tentunya ya, kayak gitu ya. Itu yang senantiasa kita coba sampaikan kepada teman-teman semua, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan yang terbaik apapun sekolahnya kayak gitu ya. Sebagai informasi bagaimana untuk PPDB tahap yang kedua ini. Nah, jadi untuk pendaftaran PPDB untuk SMA nih, tahap pertama udah kita lewati. Nah, untuk tahap yang kedua yang nanti akan dilaksanakan itu perlu dicatat ya tanggal waktunya. Jadi jika tidak lolos tahap 1 ini, mendaftarkan di tahap yang kedua. Tanggalnya, ini catat tanggalnya ya. Tanggalnya itu tanggal 24 sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, ini 24 sampai dengan 30 Juni. Tanggal 24 itu hari apa? Hari apa tanggal 24? Ya, hari ini tanggal 22 ya, 22. Besok 23, Kamis 24. Jadi mulai hari Kamis ya. Mulai hari Kamis berarti mulai hari Kamis sudah dibuka sampai dengan 30 Juni. Ya, cukup lumayan waktunya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 hari. 24 sampai tanggal 30 Juni tahun 2021. Pastikan kamu sudah menyiapkan pilihan yang tepat. Baik itu pilihan pertama maupun pilihan yang kedua. Sudah ditentukan tentunya ya, sudah disiapkan pilihannya yang kamu buat strategi yang paling bagus bagaimana untuk menentukan pilihannya. Nah, untuk SMA ini perlu diketahui, untuk SMA ini jalur yang akan digunakan hanya satu jalur, yaitu jalur zonasi. Ya, jalur zonasi. Jadi hanya satu jalur, itu jalur zonasi. Jalur zonasi. Kita mungkin sedikit ya untuk zonasi ini, untuk SMA ini, kamu bisa lihat di sini. Untuk zonasi ini, kamu bisa melihat ada 3 pilihan untuk SMA nih. Jadi 2 negeri dan 1 yang swasta. Ini kalau dan harus dalam zonasi. Zonasinya untuk daerah masing-masing daerah kabupaten itu berbeda-beda. Ada juga zonasi yang irisan untuk lintas kabupaten, barangkali yang berseberangan dengan kabupaten tetangga yang kebetulan tinggalnya dekat dengan tetangga. Kamu juga bisa melihat data-data zonasi tersebut di PPDB resminya ya. Kalau yang di Provinsi Jawa Barat, misalkan di PPDB Jawa Barat ya, silakan bisa dicek. Nah, itu untuk zonasi. Kemudian untuk nanti kita lihat ya, untuk zonasi itu berarti untuk SMA. Sementara nanti untuk SMK ini menggunakan jalurnya itu adalah rapot umum. Nah, untuk menggunakan untuk nilai rapot umum ini, maka kamu bisa memilih 2 SMK ya. 2 SMK, 2 SMK negeri ya, 1 swasta, atau 1 SMK negeri, 2 program kompetisi keahlian. Jadi kalau 1 SMK kamu bisa memilih 2 program kayak gitu ya, seperti itu. Ya, itu untuk jalur rapot ya untuk SMK. Nah, kita nanti lihat tahapan untuk jadwal PPDB tahap yang kedua.
Untuk SMA maupun SMK tadi sudah saya sampaikan, untuk SMA itu adalah menggunakan zonasi, dan untuk SMK ini menggunakan prestasi nilai rapot umum. Ini terbalik ya di tahap pertama. Di tahap pertama SMA menggunakan nilai rapot. Jadi dijaring dulu tuh yang nilai rapotnya bagus-bagus. Sementara di SMK itu dengan rapot unggulan. Dan itu cukup besar kalau untuk SMK, 35%. Ya, sisanya afirmasi jarak terdekat ya. Sedangkan untuk tahap yang kedua ini sebaliknya. SMA itu menggunakan zonasi. Dan untuk SMK ini menggunakan prestasi nilai rapot umum. Kamu yang kemarin menggunakan rapot unggulan nggak dapet, menggunakan jarak terdekat juga nggak dapat karena jaraknya agak jauh, kamu masih punya kesempatan untuk bisa dapat di SMK menggunakan prestasi nilai rapot umum, gitu ya. Bagi kamu yang di SMA, kamu yang kemarin pakai rapot nggak dapet, pakai afirmasi dan kawan-kawannya juga nggak punya misalkan, kamu masih ada kesempatan untuk mengikuti di jalur zonasi, kayak gitu ya. Nah, karena itu kamu penting bukti pendaftarannya tahap 1 itu menjadi pegangan bagi tahap yang kedua. Karena di tahap 1 kamu sudah mendapatkan informasi tentang jarak rumah kamu ke sekolah kamu. Jadi kalau kamu mengikuti yang zonasi, kamu bisa lihat jarak sekolah kamu dengan rumah kamu. Pilihan pertama, misalkan kemarin itu milih ke sekolah A, jaraknya 2000 meter. Sedangkan keduanya misalkan pilihan keduanya itu adalah B-nya itu adalah 500 meter. Nah, maka untuk yang masuk ke SMA yang zonasi, maka kemungkinan yang harus yang akan dapat keterima itu adalah ya pilihan yang terdekatnya itu, kayak gitu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk SMK terbalik ya kalau SMK. Nah, ini untuk jadwalnya. Jadi untuk jadwalnya itu tanggal 24 sampai 30 Juni pendaftaran, dan pendaftaran ini bisa dilakukan secara online ya, mandiri maupun melalui sekolah asal ya, baik itu secara kolektif melalui sekolah asal ya. Kemudian sampai tanggal 30 Juni ya, sampai 30 Juni. Nah, untuk tanggal 1 sampai tanggal 2 ini verifikasi data siswa. Persyaratan tentu sudah dilakukan sebelumnya ya, karena sudah di-upload mungkin barangkali sebelumnya. Nah, untuk tanggal 5 Juli, untuk 5 Juli ini seleksi penilaian ya. Di sini seleksi untuk penilaiannya ya, seperti apa untuk tanggal berapa ya, untuk tanggal 5 Juli ya. Kemudian tanggal 6 Julinya penetapan hasil PBDB, dan pengumumannya ini yang nanti tanggal 7 Juli. Nah, ini pengumumannya tanggal 7 Juli pengumuman. Dan siap-siap tentunya bagi kamu untuk daftar ulang karena sangat dekat sekali. Jaraknya sangat dekat sekali. Tanggal 8 sampai 9 Juli daftar ulangnya. Jadi tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli untuk daftar ulangnya. Jadi kamu dari mulai awal itu sudah disiapkan agar ketika nanti pengumumannya lulus 8-9 Juli itu udah langsung ke yang dituju gitu ya. Dan tanggal 12 Juli 2021 langsung tahun pelajaran baru. Jadi dekat sekali untuk yang tahap yang kedua ini. Memang mendebarkan ya. Pak, bagaimana kalau aku itu ikut PPDB online, tapi aku juga mau mencoba secara mandiri? Mungkin kalau sekolah negeri semua online ya. Tapi kalau misalkan ke swasta mungkin ada yang online juga ya, tapi ada juga yang mungkin bisa mandiri langsung gitu ya, seperti itu. Bisa aja dilakukan ya. Kalau misalkan ada sekolah swasta yang kamu mencoba untuk mendaftarkan ke sekolah swasta tersebut, barangkali nanti di tahap keduanya nggak lolos ya kamu di swasta. Tapi kalau misalkan lolos di tahap di negeri misalkan ya, mungkin di swastanya bisa kamu bisa memilih yang negeri itu, kayak gitu kan. Itu bisa aja memungkinkan kalau karena ini waktunya memang sangat mepet sekali ya, kayak gitu. Untuk ya mudah-mudahan semuanya kamu bisa lolos untuk masuk di tahap yang kedua. Bagi kamu yang sudah lolos di tahap 1, banyak bersyukur ya. Sekarang saatnya banyak bersyukur sebelum kamu
bersiap-siap untuk belajar di tahun 2021, tahun ajaran pelajaran baru 2021-2022 tentunya. Baik, nah untuk seleksi PPDB SMA ya, ini untuk zonasi ini 50%. Jadi untuk zonasi ini minimal 50%. Nah, kamu bisa mengetahui kuotanya langsung dari situs PPDB di daerahnya masing-masing. Ya, kamu tinggal seperti yang kemarin disampaikan di video sebelumnya, kamu tinggal cari di wilayahnya wilayah mana, diklik saja wilayahnya, kemudian nanti kamu cari info sekolah. Dari info sekolah itu kamu bisa melihat kuota. Kuotanya di sana ada kuota zonasi. Biasanya kuota zonasi itu sangat besar. Ada mungkin 200 orang lah. Kalau 200 orang kan ini cukup lumayan, kemungkinannya besar. Kayak gitu kan. Karena sebagian sudah di tahap yang pertama. Kayak gitu. Itu untuk anak SMA. Nah, untuk yang SMK, oh ya, sorry. Sebelum yang ke SMK, kita lihat dulu bagaimana alurnya untuk jalur zonasi SMA ini. Jadi pendaftaran ya, ini nanti kalau melalui sekolah mungkin kamu bisa ke sekolah gitu ya. Kemudian nanti ada validasi yang telah dimasukkan, kirim data ya, kemudian cetak bukti pendaftaran, kemudian sebelumnya nanti pilih jalur zonasi dan sekolah tujuannya ya. Jadi nanti pilih jalur zonasi dan sekolah tujuannya, kemudian nanti divalidasi, lalu kemudian ada verifikasi data yang diinput oleh pendaftar oleh sekolah tujuan atau SMA gitu ya. Kemudian seleksi. Nah, ini untuk seleksinya pemeringkatan berdasarkan jarak domisili. Jadi peringkatnya itu berdasarkan jarak domisili. Nah, ini data dari kemarin yang tahap 1 itu kamu sudah mendapatkan data peringkat jarak ke sekolah. Jadi kalau kamu punya temannya punya jaraknya segini dan kamu punya segini, kamu bisa membandingkan. Kira-kira punya kemungkinan besarnya siapa yang lebih dapat gitu kan. Itu nah sesuai dengan nanti hingga batas kuota. Jadi nanti kamu bisa lihat kuotanya di sekolah masing-masing. Nah, bagaimana kalau ada jarak yang sama? Nah, kalau jarak ada yang sama, maka pemeringkatan kedua itu berdasarkan usia yang lebih tua. Jadi kalau misalkan ada jaraknya sama, kenapa yang satu bisa keterima sementara kamu enggak misalkan, atau kamu keterima yang lainnya enggak, maka itu dilihat dari usia, gitu ya. Siapa yang usianya yang lebih duluan. Kemudian penetapan ya melalui rapat dan seterusnya, lalu nanti akan diumumkan ya sesuai dengan tanggal yang tadi telah disampaikan kayak gitu. Nah, itu untuk SMA. Sedangkan untuk SMK, nah untuk SMK ini tahap 1 udah selesai ya. Ini tahap 1 ini lumayan besar kuotanya untuk SMK. Ya, afirmasi 20%, 10% untuk terdekat, perpindahan orang tua 5% ya, kemudian prestasi kejuaraan 5%, rapot unggulan ini 35%. Ya, sementara sisanya yang 25% ini menggunakan prestasi nilai rapot umum. Jadi ini prestasi nilai rapot umum ini memang untuk SMK ini agak sedikit ya dibandingkan dengan SMA. Kalau SMA itu tadi 50%. Sedangkan untuk yang SMK ini 25%. Gitu ya, 25%. Tetapi don't worry ya, kita be happy aja. Kita tetap semangat dan berharap optimis untuk bisa dapat ya di tahap yang kedua bagi kamu yang belum lulus di tahap yang pertama. Nah, yang pertama pemeringkatan itu lihat dari nilai rapot. Nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi nanti yang akan dilihat rapot semester 1 sampai semester 2 pada mata pelajaran kelompok A ya, pada mata pelajaran kelompok A seperti misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, PABP dan seterusnya ya. Itu yang di kelompok A. Ya, selain seni budaya dan yang lainnya ya, yang bukan di kelompok B. Yang akan dilihat tuh nanti kelompok A-nya. Kayak gitu. Nanti akan diperingkatkan sama seperti yang di SMA ya. Sama seperti yang di SMA di tahap yang pertama beberapa waktu yang kemarin. Kayak gitu. Nah, itu untuk tahap yang kedua. Alur untuk jalur prestasi nilai rapot umum ini ya, pendaftaran sama seperti tadi ya. Nanti mengisi jalur dan sekolah ya pilihannya. Kemudian nanti cek ulang input data yang diinput, nanti akan dikirim, lalu nanti akan dicetak bukti pendaftaran. Jadi kamu tinggal menginput saja. Nah, ini kalau mandiri ya. Kalau oleh sekolah nanti mungkin oleh sekolah diinputkannya ya, didaftarkannya.
kemudian nanti verifikasi data oleh sekolah tujuan, lalu nanti akan diseleksi. Nah, ini seleksinya akan dilakukan oleh sistem IT aplikasi dari PPDB, yaitu melalui pemeringkatan akumulasi rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 2 dari mata pelajaran yang A tadi. Karena itu, buat anak-anakku sekalian, terutama bagi kamu yang kelas 7, kelas 8, agar kemungkinan memperoleh hasil yang memuaskan di seleksi tersebut itu, maka sejak awal belajarlah yang sungguh-sungguh ya, terutama di mata pelajaran kelompok A, ya, kelompok A, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan agama dan sebagainya, kayak gitu. Nah, nanti setelah itu akan rapat, kemudian akan diinputkan kepada sistem PPDB dan seterusnya, kayak gitu. Nah, itu untuk alurnya ya, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kamu sudah mempersiapkan ya. Jadi ternyata kita akan mengawali PPDB untuk tahap yang kedua ini, itu mulai tanggal 24 ya, mulai hari Kamis itu akan mulai dibuka ya. Waktunya masih panjang, jadi 1 minggu sampai tanggal 30, jadi ada waktu untuk berpikir, untuk menentukan pilihan yang tepat kemana kamu memilih sesuai dengan kuota yang tersedia, Bagaimana caranya untuk mengetahui kuota yang tersedia? Maka cek situsnya, di situs resminya kamu bisa mengecek, menselasar untuk mencari tahu kuota tersebut ya. Itu barangkali ya di masing-masing daerah. Baik, insya Allah kalau misalkan memang dibutuhkan untuk kita share bareng, ya silakan bisa request. Jangan lupa share pada teman-teman kamu yang lain agar mereka tahu, dan juga kepada adik-adik kelas juga agar mereka siapkan sejak awal, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, tidak lulus tahap 1, tenang, jangan bersedih, ikutan aja seleksi tahap 2. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, silakan bisa ketikkan di kolom komentar. Itu saja barangkali sharing kita pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sharekan kepada yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk sukses.